Ternyata biang kerok bentrokan antara PWI dengan FPI adalah Wahabi, teman-teman. Yang dimana di sini ada salah satu ustadz yang memberikan pernyataan ini secara terbuka di media sosialnya. Nama ustadznya, julukannya ya, nama julukan. Nama julukan ustadz ini yaitu Brahma Kumbara. Ustadz Brahma Kumbara. Sudah seperti filmnya Mak Lampir. Mak Lampir, terus siapa lagi? Angling Dharma, Kamandanu. Seperti itulah. Mungkin agar namanya nyentrik, agar namanya mudah diingat, agar namanya beken gitu ya. Jadi menggunakan nama-nama film-film kolosal. Ya, saya tidak ingin membahas masalah nama itu. Saya ingin membahas masalah statement Ustadz ini yang memberikan pernyataan konyol. Menganggap perseteruan antara PWI dengan FPI, Mukim bin Habib dengan pengikut Laskar Wali Songo adalah Wahabi. Padahal orang-orang Salafi tidak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Bahkan dulu orang seperti Ustadz Khalid Basalamah, sebelum ada orang yang membahas tentang nasab Ba'alawi, dulu Ustadz Khalid didatangi beberapa habib. Saya mau cerita kepada kalian. Ustadz Khalid pernah didatangi beberapa habib. Bahkan ada seorang penyanyi terkenal, ya kemungkinan dia seorang habib atau apalah, datang ke tempatnya Ustadz Khalid. Dia meminta nasihat kepada beliau. Perhatikan, meminta nasihat kepada beliau, lalu diberikan nasihat oleh beliau untuk menghidupkan sunnah. Antum ini cucu Nabi, antum ini zuriyah Nabi. Harusnya bukan ana yang memberikan antum nasihat, mengajari antum dan lain sebagainya, tetapi antumlah yang seharusnya menghidupkan sunnah, menjadi garda terdepan yang menghidupkan sunnah. Diberikan nasihat seperti itu oleh Ustadz. Karena apa? Itu bukti bahwa Ustadz Khalid pun dulu sempat mengakui bahwa para habaib ini adalah zuriyah Nabi. Sebelum heboh seperti sekarang. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah pernah berfoto dengan Habib Rizik Syihab. Ada fotonya. Jadi tidak perlu kalian itu ambil pusing untuk mencari alibi yang menjadi biang kerok kerusakan, yang menjadi biang kerok perpecahan. Laskar Wali Songo dengan Laskar Ba'alawi. Laskar Ba'alawi apa? Yaitu Wahabi. Kalau kalian mencari-cari dengan hal seperti itu, kalian terlihat konyol. Contohnya seperti Ustadz ini. Coba kita baca dulu seperti apa postingannya. Nanti kita komentari kekonyolan ini. Nah, ini dia ya. Ustadz Brahma Kumbara. Sudah sering saya ingatkan kalian, jangan sampai mau diadu domba. Dipisah. Kalian harus tahu otak di balik konflik nasab adalah Wahabi, musuh aswaja. Musuh, teman-teman. Jadi orang-orang Mekah Madinah itu musuhnya orang-orang NU. Bener memang, musuh. Padahal orang-orang Salafi tidak ada yang menganggap kalian musuh. Orang-orang Salafi mendakwahi kalian agar kembali mengerjakan sunnah saja tanpa bid'ah, bukan memusuhi. Enggak, kalau mereka musuh. Wahabi musuh. Yuk, kita datangi Mekah Madinah, kita bunuh semua. Hancurkan semua Wahabi-Wahabi. Kerjasama dengan Syiah kalau begitu, biar tambah jos. Dan kamuflase HTI, musuh negara. Kalau mau gelut, mereka saja yang berkonflik, kalian jangan ikut. Wali Songo tidak mengajarkan kekerasan juga. Sebaliknya Nabi Muhammad SAW pun benci kekerasan. Jadi di bagian ini pun, kalau kita berbicara masalah fakta, teman-teman, ini sangat jauh sekali dari kebenaran. Karena apa? Bagaimana mungkin orang-orang Salafi ini menjadi biang kerok dari gaduh nasab? Padahal tidak ada satupun orang-orang Salafi yang sampai membuat tesis tentang nasabnya Ba'alawi. Ada. Bahkan seperti Ustadz Riyad Bajri. Ustadz Riyad Bajri dulu membahas nasab Ba'alawi, cuma mengatakan nasabnya munqati, terputus, tanpa membuat tesis. Tapi orang-orang di Yaman nih terkhusus ya. Di Yaman ada salah satu dokter. Mereka melakukan penelitian bersama ilmuwan bahwa nasab Ba'alawi memang terputus. Di Yaman ini. Di Indonesia juga seperti itu. Jadi yang membatalkan nasab Ba'alawi bukan cuma orang-orang Salafi. Meskipun orang-orang Salafi ketat di bagian hal seperti ini. Tidak segampang itu mengakui si fulan zuriyah Nabi, si fulan zuriyah Nabi. Apalagi terputus, kata Profesor Manakhim Ali. 500 tahun terputus. Ya Allah. Dia ingin membela nasab Ba'alawi, teman-teman. Cuman caranya seperti ini. Dan dia juga pernah bertemu dengan Kiai Said Akil Siraj. Sana helwah kiaiku, guruku, inspirasiku, penyemangatku yang ke-72.
Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA. Kalimat terus semangat setiap kali berjumpa dari panjenengan yang membuat saya terus melangkah, berjuang dan berkarya. UBK, ya, Brahma Kumbara. Memuja-muji Kiai Said Aqil Siraj dengan berlebihan. Apakah tidak tahu kalau Kiai Aqil Siraj itu membatalkan nasab Ba'alawi? Tidak percaya bahwa mereka adalah zuriat Nabi. Bahkan sampai memberikan statement kalau orang-orang Ba'alawi ini orang-orang ngaco. Orang-orang ngaco. Bahkan saking menentangnya Kiai Aqil Siraj ini kepada Ba'alawi sampai menyebutkan tidak ada ulama besar yang bermarga Ba'alawi. Katanya inspirasi. Ya kalau inspirasi ya itu ikuti ini. Jangan mengatakan orang yang membatalkan nasab Ba'alawi itu Wahabi. Berarti Anda menuduh Kiai Aqil Siraj ini Wahabi kalau gitu. Aduh. Memang lucu teman-teman. Mereka ini, orang-orang seperti mereka ini lucu-lucu pokoknya. Ada lagi satu postingan, coba kita baca. Bentrokan PWI-LS versus FPI, Muslim versus Muslim, pribumi versus pribumi. Akhirnya kan memang betul. Kemarin Habib Rizik Syihab yang berorasi, saya ingin mengajak umat Islam, pokoknya semua yang Islam ikut Habib Rizik, semuanya, untuk memberantas gerombolan monyet. Waduh, gerombolan monyet mau diberantas teman-teman. Ngajak umat Islam, berarti semua. Harusnya para Ba'alawi ngajak para Ba'alawi, jangan ngajak pribumi. Masa Ba'alawi ngajak pribumi? Ya, padahal yang diajak untuk menyelesaikan masalah ya gerombolan Ba'alawi dengan mereka. Enggak, ngecek. Dari dulu saya teriak-teriak jangan bertengkar, jangan bertengkar. Kita sedang diadu domba oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita sama-sama Allahu Akbar. Ya tetap bertengkar teman-teman. Ya tetap. Jangankan mereka, ya jangankan mereka. Orang-orang yang sejatinya sebagai NU sendiri, ya sesama NU, mereka banyak berselisih paham. Kok orang-orang Salafi ini selalu menentang amaliyah NU sih? NU Aswaja? Kenapa? Jangankan orang Salafi, sesama NU pun banyak yang berselisih paham. Ya perselisihan itu memang selalu ada teman-teman. Cuman kita setelah berselisih mau kembali kemana? Kalau orang-orang Salafi, mereka berselisih di perkara ilmu. Ketika ada suatu problematika, ada suatu permasalahan, mereka mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Dibicarakan, dirembukkan, baru diputuskan fatwanya. Kembali kepada Quran Sunnah. Tapi kalau orang NU, ketika ada perdebatan nasab, kembali kemana mereka? Ya kitab rujukannya kemana? Ya Allah. Ketika ada perdebatan, masalah tambang nikel. Kemarin itu, ketika siapa namanya itu, ketua PBNU itu, berdebat masalah tambang nikel. Apakah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Enggak, kembali kepada Wahabi lingkungan. Dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Kenapa? Sudah terpojok berdiskusi dengan salah satu pemuda. Pemuda itu bagus teman-teman, menyampaikan aspirasinya dengan santun, dengan ilmiah. Tapi si lawan debatnya, siapa itu? Gus siapa itu ya? Enggak kembali ke Quran Sunnah, kembali kepada Wahabi lingkungan. Konyol sekali, konyol sekali. Dan banyak orang-orang ketika berdebat, berargumen, kalah argumen, mereka kembali kepada apa? Wahabi, dasar Wahabi. Nggak ada lagi teman-teman. Bahkan saya teringat salah satu ungkapan dari Ustadz. Debat besar antara orang Syiah dengan orang Sunni di Arab Saudi. Ketika orang-orang Syiah diajak dialog karena dia mengaku Islam, hanya satu kuncinya untuk mengalahkan mereka. Tanyakan dulu kepada mereka, apakah engkau beriman kepada Al-Quran dan Sunnah? Apakah engkau beriman kepada Al-Quran? Dia akan ambigu teman-teman. Ya karena apa? Akan dikembalikan. Kalau Anda memang beriman kepada Al-Quran, ketika kita berdebat, kita harus kembali kepada ini, yaitu Al-Quran. Apa jawaban orang Syiah ketika diberikan pernyataan seperti itu? Tidak mau berdebat. Apa jawabannya? Kami tidak beriman pada Al-Quran. Seperti itu pernyataannya. Ya, agar kalian tahu ini. Mana ada orang-orang Syiah beriman pada Al-Quran? Al-Quran ditulis oleh para sahabat yang mereka kafirkan. Yang ada oleh pengakuan orang-orang Syiah, para sahabat itu telah mengotak-atik Al-Quran, merubah-rubah Al-Quran. Artinya Al-Quran yang sekarang itu KW teman-teman. Tidak asli. Yang asli nanti akan muncul dibawa oleh Imam Mahdi yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Begitulah keanehan Syiah. Tapi jangan salah, agama-agama aneh seperti ini akan ada pengikutnya. Apalagi yang mirip-mirip dengan Syiah, seperti sufi-sufi ekstrim itu. Banyak, ya. Bahkan kata ulama Syiah, kalau kalian ingin membersihkan negara kalian dari Wahabi, maka dukunglah sufi. Sesungguhnya sufi dengan Syiah saling bertawun, bekerja sama. Pengakuan ulama Syiah. Bahkan di Indonesia, ulama-ulama Syiah disambut dengan Tola'al Badru. Tola'al Badru ala
bukti teman-teman kalau mereka memang bekerja sama. Ya, perhatikan baik-baik. Ada udang di balik batu. Artinya apa? Ada Syiah di balik. Udah tebak sendiri.